Oh iya, telepon kamu yang kedua tadi benar-benar tepat waktunya. Soalnya pas Anton yang ngangkat. Apa reaksi dia? Dia marah, terus dia kasih teleponnya ke Winda, terus dia lari keluar ruangan. Setelah itu, apa yang terjadi? Teleponnya dibanting sama Winda. Ya, habis itu dia ngelarin sketsanya. Ide kamu memang gitu. Oh ya, kalau kamu pengen lebih banyak dapat desain-desainnya Winda, kamu harus sering-sering telepon dia, ya? Tapi, Faye, sejak Anton menggantikan posisi ayahnya, sikap kamu terhadap saya menjadi dingin. Ah, ngomong kosong. Kamu itu laki-laki idaman saya, Omen. Jadi, kamu tidak akan membuat skandal dengan Anton? No way. Terus, kapan kita menikah? Kenapa kita mesti buru-buru? Lebih baik kita konsentrasi dulu ke bisnis. Soal nikah, kita kan masih punya banyak waktu, oke? Saya minta maaf, Pak. Mobil saya tidak bisa dikendalikan lagi. Sehingga saya menabrak mobil yang ada di kiri saya. Kamu mabuk? Tidak. Kamu mabuk? Tidak, Pak. Dan untuk itu kamu akan diancam hukuman penjara yang sangat berat. Aduh, Pak. Bagaimana dengan nasib anak dan istri saya? Kamu ingat dengan nasib keluarga. Tapi bagaimana nasib keluarga pasangan yang kamu tabrak? Hah? Bagaimana? Pak, saya menyesal. Dokter, bagaimana kondisi korban? Maaf, korban sudah tidak tertolong lagi. Saya bisa melihat. Oh, silakan, dokter. Masih di ronda, dokter. Ayo dong Sari, ngepas bajunya. Ah, nggak usah. Ntar kalau ditanyain mama, bilang saya udah ngepas baju ya. Tuh kali mama. Jangan lupa ya. Nona Sari ada? Ada, Om. Bang, ada tamu. Kapten Joko. Selamat malam. Selamat malam. Anda pasti mau ketemu Papa kan? Buat ngomongin masalah security. Kapten Joko duduk dulu deh. Makasih. Saya menyesal sekali, Sari. Telah terjadi kecelakaan di jalan raya. Seorang sopir truk yang mabuk telah menabrak mobil papa Anda. Sehingga kedua orang tua Anda meninggal dunia. Apa? Meninggal? Terima kasih kamu datang. Sebaiknya kamu langsung menjelaskan siapa sebenarnya utama itu. Gimana kalau kamu masuk dulu? Anton, saya benar-benar nggak tahu siapa penelepon misterius yang bernama Tama itu. Tapi dia bilang dia pacar kamu. Saya nggak pernah punya pacar sebelum bertemu sama kamu. Bener, Anton.
Bener, Win. Bener, kamu harus percaya sama saya. Kalau gitu, maaf atas kecemburuan saya ya. Kamu mau minum? Mau? Kok nggak kamu angkat teleponnya? Saya takut orang iseng itu lagi yang telepon. Udah, angkat aja dulu. Kalau memang itu benar dari Tama, biar saya yang bicara sama dia. Halo? Hah? Ada apa, Win? Orang tua Sari meninggal kecelakaan. Sari butuh saya. Oke, kalau gitu saya antar kamu ke sana sekarang ya. Di sini Sari, gue akan selalu bersama lo. Lo temen gue yang paling deket dan yang paling gue sayangin. Win, tolong bilangin Tante Ayu sama Aldo sama papanya supaya jangan nemuin gua dulu, jangan nemuin gua lagi. Iya, iya. Gimana, Sari? Sari belum bisa ditemuin, Tante. Saya mau melihat calon menantu saya. Cobalah mengerti, Tante. Sari mungkin ingin sendiri. Pulanglah dulu. Nanti saya akan kasih tahu Tante kapan Tante harus Dia nggak datang. bilang apa-apa tentang pernikahan dia. Mama, dalam keadaan seperti ini, Mama jangan berpikir tentang pernikahan dulu, Ma. Ini semua mahal, Aldo. Apa mau dihambur-hamburkan begitu saja? Sudah lama. Kalau memang Sari nggak bisa ditemui sekarang, ya sudah, kita pulang. Tapi kan... Sudahlah, ayo pulang. Winda, sebaiknya kamu menginap di sini untuk menemani Sari. Dan untuk beberapa hari ini kamu nggak usah masuk kantor dulu, ya. Bagaimana dengan jenazahnya, Kapten? Dalam kondisi seperti ini, saya kira kurang tepat bagi Sari untuk mengenali jenazah orang tuanya. Kita tunggu saja sampai besok, sekaligus mengurus pemakamannya. Oke, Winda. Kalau ada apa-apa, kamu telepon saya, ya. Mari, Kapten. Malam. Gue dosa, Win. Gue dosa. Sari, kenapa lo ngomong kayak gitu? Lo tahu kan? Gue selalu berharap supaya ada satu kejadian yang bisa membatalkan pernikahan gue. Tapi gue gak nyangka, Wina. Gue gak nyangka kalau akhirnya
Sari. Lebih baik lo istirahat supaya lo tenang dan bisa melangsungkan pernikahan. Nggak akan ada pernikahan. Lo tahu kan? Nggak akan ada pernikahan, Win. Orang tua gue udah gue korbanin untuk selamatin gue dari Aldo serta mamanya yang serakah itu, Win. Muhtar, Kenapa, Santi? Winda tadi pagi telepon saya. Mita, kawan kampus saya, dan Benny suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil tadi malam. Saya harus segera pulang ke Jakarta. Saya harus melayatnya. Baik, Santi. Tapi kamu harus cepat segera pulang ke sini ya. Setelah acara pemakaman itu selesai, ya. Baik, Muhtar. Tolong pesankan tiket untuk saya. Saya harus siap-siap. Iya, iya. Saya pesankan. Halo? Pak Anton, tolong jangan ganggu Winda lagi. Siapa ini? Saya Tama, pacar Winda sebelum dia bertemu dengan Anda. Oke. Kalau kamu bilang Winda pacar kamu, kenapa kamu tidak datang saja ke kantor saya agar kita bertiga dapat menyelesaikan masalah ini? Oke, saya akan datang ke kantor Anda. Besok pada waktu yang sama saya tunggu Anda. Winda punya pacar. Kematian Benny dan Mita telah menghancurkan hidup saya, Mam. Apa yang kau maksudkan, Pak? Apakah kematiannya berpengaruh pada perusahaan kita? Saya memang belum mengatakan ini kepada kalian berdua. Bahwa saya telah menanamkan modal jutaan dolar dari kekayaan perbankan saya untuk investasi pribadi di California. Karena saya berharap apabila bank milik Benny mau bergabung dengan bank-bank kita, saya bisa membayar kembali uang itu ke bank saya sebelum taktik ini terungkap, Mam. Jadi, kapan uang itu mau dikembalikan? Investasi itu tidak akan kembali. Karena lokasi di mana saya akan bangun jaring hotel yang bernilai ratusan juta dolar itu dinyatakan tertutup. Akibat 3 bencana alam gempa bumi pada masa lalu. Dan tak seorang pun mau mengembalikan uang muka yang telah saya bayarkan itu. Oh, kalau hal itu nggak perlu khawatir. Kalau saja Aldo mau menikahi Sari, kita akan selamat, Pak. Sejak awal Sari telah menentang pernikahan itu. Apalagi dengan kematian orang tuanya. Mana mungkin dia mau menikah dengan Aldo? Coba pikir, Ma. Sari, mama kamu adalah teman sekelas tante dulu. Dia tahu kamu menikah dengan pemuda pilihan kamu. Tetapi tante rasa Aldo adalah anak yang baik. Kebetulan kedua orang tua kalian sama-sama di bisnis perbankan. Jadi apa salahnya kalau kamu mengikuti keinginan mama kamu? Tapi saya
nggak mencintai Aldo, Tante. Apakah Winda juga harus kawin dengan orang yang Tante inginkan? Enggak kan? Enggak kan, Tante? Mama, Sari benar. Biar dia yang menentukan apa yang baik untuknya. Saya ingin bekerja. Saya ingin seperti Winda. Kalau gitu, kenapa nggak bergabung dengan kita saja? Saya nggak mau apa yang saya peroleh hanya berdasarkan pemberian orang. Saya mau berusaha sendiri untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Tetapi kami semua yang menyayangi kamu tidak mengizinkan kamu menikah dengan pria yang hanya mencintai kekayaan kamu. Saya ingin bicara dengan Aldo. Saya ingin membatalkan pernikahan ini. Nggak mungkin, Omen. Kamu nggak mungkin datang ke kantor Anton terus ngaku sebagai Tama pacarnya Winda waktu dulu. Nggak mungkin. Siapa bilang saya yang menjadi Tama? Yang saya pikirkan adalah Andi, adik saya mahasiswa kesenian yang akan berperan menjadi Tama, pacar Winda. Ide yang bagus. Jadi kalau Andi besok datang ke kantor sebagai Tama, saya yakin Winda dan Anton pasti langsung bubar. Dan saya harap Winda akan meninggalkan kantor itu dan saya akan langsung menawarkannya pekerjaan di kantor saya. Ya, Yang namanya Tama sudah di sini, Pak. silakan. Siap. Halo, Winda. Kamu lupa sama saya? Saya Tama, pacar kamu. Apa-apaan ini? Siapa orang ini? Saya nggak pernah kenal orang ini selama hidup saya. Ya, saya ngerti kok kalau kamu pura-pura. Saya tahu kalau Anton orang kaya. Dan sepertinya saya ini masih mencintai kamu, Winda. Dan saya tahu kalau di dalam hati kamu, kamu juga masih cinta sama saya. Maaf, Pak. Apa saya masih diperluin di sini? Enggak, terima kasih. Kalau Anda benar-benar mencintai Winda, saya akan menjauhi dari kehidupan dia. Tapi Maaf, jangan terlampau kasar sama Winda. Ayahnya udah nggak ada, dan dia nggak punya tempat untuk berlindung. Saya ngerti kok kalau dia butuh biaya. jangan begitu. Winda termasuk beruntung mendapat pacar seperti Anda. Sekarang kalian berdua harus bicara. Anton, Udahlah. kenapa kamu menghancurkan hidup saya? Siapa sih kamu ini sebenarnya? Aduh, Winda. Saya ini Tama. Pacar kamu. Gimana sama Tante Santi? Apa udah balik dari Singapura? Atau mungkin lagi ngerawat papanya Anton?
Di sini parkir 007 lapor. Sasaran turun dari motor dan masuk ke gedung perkantoran. Oke, Andi, gimana ceritanya mengenai pertemuan tadi? Waduh, sukses banget, Mas. Soalnya Pak Anton itu percaya kalau saya bekas pacar si Winda. Terus kelihatannya dia benar-benar mau ninggalin Winda loh, Mas. Bagus, bagus. Terus gimana? Kapan saya bisa buat desain untuk Mas? Nanti aja, kalau saya anggap kamu udah siap. Sekarang kamu kembali aja dulu ke kampus. Ma, Kamu kenapa? Ada apa dengan Sari? Hah? Anton menyuruh Tama datang ke kantor, Ma. Tama bilang dia pacar Winda. Dan dia bilang Winda meninggalkan dia hanya karena kekayaan Anton. Anton percaya semua ini, Ma. Dia langsung pergi meninggalkan Winda. Winda sakit hati, Ma. Ini rasanya suatu penipuan berencana untuk memisahkan kamu dengan Anton. Dan Mama tahu siapa yang punya rencana ini. Siapa, Ma? Siapa yang ingin merusak hubungan Winda dengan Anton? Sekarang kamu kembali ke rumah Sari. Tunggu Mama 1 jam lagi di sana. Mama Ya? nggak berangkat ke Singapura lagi? Mama akan jawab pertanyaan ini 1 jam lagi. Dengar omongan Mama. Iya, Ma. Muhtar, Santi, kamu tega ya memainkan tipuan murahan seperti ini terhadap anak saya dan anak kamu. Ingat Muhtar, saya tidak akan pernah memaafkan kamu atas kejadian ini. Kamulah dalangnya atas penderitaan anak saya. Saya tidak mau lagi ketemu kamu. Dan saya tidak sudi melihat kamu. Selamat tinggal. Halo? Halo? Santi? Santi? Apa-apaan ini? Cobalah mengerti, Aldo. Saat ini kondisi Sari tidak tepat untuk diajak bicara soal masa depannya. Lebih baik tunggu aja beberapa hari lagi. Itu mungkin sudah terlalu lambat, Win. Terlalu lambat untuk apa? Rencana perkawinan kami bisa batal bila ditunda-tunda. Saya rasa nggak begitu, Aldo. Kamu tahu kan semua yang terjadi? Tolong deh, jauhi Sari dulu. Karena Sari mempunyai masalah pribadi yang mesti dihadapi. Batalkan, Aldo. Tidak ada perlu tunda-tunda lagi. Saya harap kamu dan orang tua kamu mengerti saya. Dalam situasi seperti ini, saya nggak bisa melangsungkan pernikahan. Sari, Selamat siang. Selamat siang. Ada apa, Pak? Winda kemana, Fer? Winda tadi pergi sama Tama. Nggak lama tadi setelah Pak Anton pergi dari kantor. Fer, Ya, Pak? menurut kamu Winda bersalah nggak? Wah, saya nggak tahu ya, Pak.
Tapi kelihatannya yang saya lihat ya Pak, Tama itu mencintai Winda. Kelihatannya begitu ya. Fer, kamu pikir Winda akan meninggalkan kantor ini enggak? Kalau memang dia merasa bersalah, seharusnya dia tidak mampu lagi untuk menemui Pak Anton. Halo? Papi. Gimana kabarnya, Pi? Baik. Papi sekarang sudah ada di airport, Anton. Sebentar lagi Papi akan landing di Jakarta. Loh, kenapa, Pi? Dokter udah kasih izin? Belum. Tapi Tante Santi menolak kembali ke Singapura. Karena ada masalah antara kamu dan Winda. Maksud Papi? Sudahlah. Kita bicarakan saja nanti di rumah. Ada apa, Pak? Saya nggak mengerti ulah perempuan. Masa hanya karena Winda ketahuan belangnya, ibunya nggak mau kembali ke Singapura? Saya sangat kecewa dengan sikap mereka berdua. Ya, begitulah. Gimana, Pi? Apa kata dokter? Dokter tidak menemukan satu penyakit pun di tubuh Papi. Papimu sehat dan tidak terlalu stres. Hanya Papi harus mengontrol diet Papi. Sementara waktu ini Papi nggak bisa kerja dulu, Ton. Jangan khawatir dengan keadaan kantor, Pi. Saya sudah bisa menyesuaikan diri dengan suasana kantor. Sekarang Papi harus merawat diri Papi sebaik mungkin. Maksudmu, Tante Santi tidak mau merawat Papi lagi? Iya. Karena saya dan Winda sudah berpisah. Dan Tante Santi sudah mengetahuinya. Kamu berpisah dengan Winda? Kenapa, Ton? Winda sudah punya pacar, Pi. Namanya Tama, teman sekampusnya. Kalau dia punya pacar, kenapa dia mendekati kamu? Saya pikir uang kita lah, Pi, yang dibincar Winda. Itu tidak mungkin, Ton. Kamu jangan berprasangka buruk dulu. Kamu kali yang punya masalah dengan Winda. Atau teman kamu tadi siapa? Tama yang membohongin kamu. Memang, mulanya saya pikir Tama itu seorang penipu. Maka dari itu, saya undang dia ke kantor untuk bertemu dengan Winda. Ternyata Tama serius, Pi. Dia datang ke kantor dan bertemu saya dan Winda. Cuma dia tidak tahu kalau saya telah menyewa seorang detektif untuk menguntitnya dan memberikan laporan lengkap pada saya tentang siapa Tama itu. Ya, kita lihat saja nanti. Apa benar Winda punya pacar atau tidak? Oh iya, Pi. Sebelum Papi sakit, katanya mau menceritakan tentang teman istimewa Papi. Mantap, Pi. Itu sih persoalan gampang, Tom. Selesaikan dulu masalah kamu dan Winda. Selamat siang. Selamat siang. Saya ingin ketemu dengan Pak Anton. Saya detektif 007. Pak Anton sedang keluar kantor. Saya sekretarisnya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengirimkan surat informasi ini kepada beliau. Tentang apa ya? Mengenai anak muda yang mengaku bernama Tama. Tetapi ternyata nama sebenarnya Andi. Tuh kan,
Saya juga bilang apa sama Pak Anton. Saya tuh dari dulu udah curiga sama Tama. Dia tuh penipu. Saya loh yang nyuruh Pak Anton ngikutin dia. Kalau demikian, Tinggalin aja sama saya. Nanti saya sampaikan sama Pak Anton. Gimana? oke. Makasih ya. Sama-sama. Ya Tuhan, dia pikir saya mencoba merusak hubungan Anton dan Winda. Ton? Anton? 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 Iya, Pi. Saya di dapur. Saya sedang menyediakan makanan untuk Papi dengan resep dari Dr. Haryono. Mana pembantu kita? Si Karim cuci mobil dan si Wita ke pasar, Pi. Tinggalkan dulu. Papi ingin mendapat laporan dari orang yang kamu sewa untuk mengutip Tama, pacar Winda itu. Mestinya sekarang orang itu sudah menunggu di kantor Papi. Papi ingin mendapat laporan segera. Tapi kenapa, Pi? Jangan tanya kenapa-kenapa. Cepat ambil laporan itu. Baik, Pi. Halo, Vera? Apakah di situ ada seseorang yang mengantar laporan buat saya? Oke, kalau gitu kamu segera ke sini dan mengantar laporan itu, oke? Sore, Pak. Papi, Vera sudah datang membawakan laporannya. Sore, Pak Muhtar. Sore. Ini laporan yang Bapak minta tadi. Oh iya. Ada lagi, Pak? Cumin aja, makasih ya. Oke. Permisi, Pak Muhtar. Yuk, selamat sore. Ton, laporannya, Ton. Sebentar, Pi. Ini, Pi, laporannya. Mau kemana, Pi? Kamu tunggu di rumah dulu. Papi mau ketemu seseorang dulu. Saya kan sudah bilang lewat telepon kalau saya tidak mau ketemu kamu lagi. Mestinya kamu yang harus minta maaf pada saya, Santi. Coba lihat ini. Laporan dari seorang detektif yang disewa Anton untuk mengawasi Tama, pacar Winda. Kamu salah paham, Santi. Mana mungkin saya sanggup menghancurkan kebahagiaan anak saya Anton dan anak gadismu Winda. Saya berdosa hanya karena satu hal. Bahwa saya mencintai kamu sejak saat kita bertemu. Saya tetap mencintaimu. Meskipun orang tua saya menjodohkan dengan gadis pilihannya. Santi, sekarang dan sampai kapanpun, saya tetap mencintaimu. Maafkan saya, karena saya mencintaimu.